Tuan Master Pavilion Penciptaan, akhirnya Anda datang. Maafkan saya atas kunjungan yang mendadak ini, kuharap Ketua Sekte mau memaklumi. Entah apa gerangan yang membawa Tuan kemari, apakah ada pelayanan Sekte 9 Roh kami yang kurang berkenan? Tuan Ketua terlalu sungkan. Orang tua ini datang kemari hanya untuk meminta batu jiwa iblis hitam itu saja. Batu jiwa iblis hitam? Jangan-jangan Tuan Master berniat untuk membentuk ulang pondasi jiwa. Benar sekali. Entah apakah Ketua Sekte bersedia merelakannya? Syaratnya, silakan Ketua sebutkan, karena Tuan Master memang membutuhkannya. Kami berikan saja kepada Tuan Master juga tidak masalah. Tidak ada pencapaian, tidak boleh menerima hadiah. Jika Ketua Sekte membutuhkan pil obat, katakan saja, pil tingkat premium apapun. Bisa saya sediakan, apa? Pil tingkat premium? Kalau begitu, apakah Tuan Master bisa meracik pil pembentuk pondasi tingkat premium? Pil pembentuk pondasi? Apakah untuk muridmu ini? Benar, muridku ini sudah mencapai puncak tahap kondensasi Ki, karena potensi dasarnya cukup lumayan. Pil pembentuk pondasi biasa tidak akan cukup untuk membantunya menerobos batas, tapi pil pembentuk pondasi tingkat premium itu, bahkan Master Wan Liu sekalipun tidak sanggup meraciknya. Baiklah, kalau begitu, aku akan menukarnya dengan pil pembentuk pondasi tingkat premium. Harus, apa perkataan Tuan Master itu sungguhan? Anda benar-benar bisa meraciknya. Tentu saja itu benar. Apakah Ketua Sekte memiliki bahan obat untuk pil tersebut? Ada. Semua bahannya ada di sini. Totalnya ada 5 porsi. Bagus sekali. Tunggu aku selama 6 jam. Energi spiritual 5 elemen. Tuan Master ternyata mengkultivasikan kelima elemen sekaligus. Pantas saja aku merasa tingkat kultivasinya seolah belum mencapai tahap pembentuk pondasi. Guru, apakah kultivasi 5 elemen ini sangat kuat? Sangat kuat. Bahkan bagi kultivator tingkat 1 pembentuk pondasi, dia bisa dengan mudah mengalahkan tingkat 5 pembentuk pondasi. Astaga, ini benar-benar pil pembentuk pondasi tingkat premium. Ini adalah batu jiwa iblis hitam, Tuan Master. Terimalah. Transaksi selesai, sisa bahan obat pil ini akan orang tua ini bawa pergi. Tuan Master sungguh terlalu sungkan. Mana bisa bahan-bahan obat ini dibandingkan dengan sebutir pil pembentuk pondasi tingkat premium yang sangat berharga? Dengan pil obat ini, muridku bisa dengan sempurna membentuk pondasinya nanti. Pada saat kompetisi Akbar 100 Sekte, dia pasti bisa dengan mudah bergabung dengan Sekte inti emas ternama, Sekte Langit Ilahi. Ini benar-benar anugerah yang besar, tanda tanya. Entah ada apa gerangan dengan kompetisi Akbar 100 Sekte ini. Mohon Ketua Sakti Sudi menjelaskannya. Tuan Master tidak. Tahu tanda tanya sepertinya. Tuan Master berasal dari wilayah lain. Ya, kompetisi Akbar 100 Sekte ini adalah perhelatan Akbar yang diselenggarakan oleh Sekte Langit Ilahi di wilayah Langit Ilahi kita ini. Murid-murid yang berhasil menonjol di kompetisi ini, semuanya berhak masuk ke Sekte Langit Ilahi. Sekte 9 Roh kami, setiap kali diadakan, selalu mendapat di atas 10 kursi. Ternyata ada perhelatan sebesar ini. Kalau begitu, apakah orang tua ini boleh meminta 1 kursi untuk muridku yang kurang berbakat itu? Syarat apa yang dibutuhkan? Ketua Sekte, sebutkan saja 10 butir pil premium pun bukan masalah bagiku. Tuan Master, Anda terlalu sungkan. Pil pembentuk pondasi tingkat premium yang biasa saja, nilainya paling tidak mencapai 50.000. Batu spiritual, nilai sebesar ini, bahkan untuk menukar 2 kursi pun, sama sekali tidak masalah. 1 bulan lagi, sebelum kami berangkat, Tuan Master suruh saja murid Anda datang ke sini untuk berkumpul. Dia bahkan tidak perlu repot-repot ikut seleksi di dalam sekte. Kalau memang ada seleksi sekte, biarkan dia ikut sesuai prosedur saja, muridku itu tidak akan suka kalau aku membantunya lewat jalur belakang. Lagi pula, dengan begini, tidak akan ada orang di dalam sekte yang berani bergosip macam-macam. Benar-benar pantas disebut sebagai seorang master. Kalau begitu, aku juga tidak akan memaksa. Ini adalah tanda murid Inde dari SEKTE kami. Tuan pemilik pavilion, suruhlah murid kebanggaan Anda membawa tanda ini
ke seleksi sekte dalam Yan Wuchang 20 hari lagi. Kalau begitu, orang tua ini mohon pamit, undur diri. Guru, bagaimana tingkat kemampuan meracik obat pemilik pavilion penciptaan ini jika dibandingkan dengan Master Wan Liu? Jangankan membandingkan, Wan Liu bahkan tidak pantas untuk sekadar membawakan sepatunya. Pemilik pavilion penciptaan ini sudah pasti di seorang ahli obat tingkat dewa tahap pembentukan fondasi. Kalau tidak, mustahil dia bisa meracik pil pembentukan fondasi kualitas premium. Tingkat dewa tahap pembentukan fondasi. Master Wan Liu saja baru mencapai tingkat atas ini. Itu pun perkiraan kasarnya. Ahli tingkat dewa biasa juga tidak akan bisa meracik pil semacam ini. Jadi, kekuatan pemilik pavilion penciptaan ini jauh lebih hebat dari kelihatannya. Kemampuan terkuatnya pasti adalah kultivasi jiwa. Tingkat meracik obat pemilik pavilion penciptaan ini begitu hebat. Kenapa guru Gladi tidak langsung mengundangnya masuk ke sekte 9 batalion kita saja? Master sehebat ini, sekte 9 batalion kita mana punya sumber daya untuk menahannya? Kalau dipaksa, malah akan berakibat buruk nantinya. Selama dia ada di sekte kita ini, walau hanya sehari, itu akan membawa keuntungan besar. Guru memang selalu memikirkan segalanya dengan matang. Sudahlah, simpan baik-baik pil ini. Cepat kembali dan fokuslah untuk menembus batas kultivasimu. Si Li Wufeng itu sudah menembus tahap pembentukan fondasi. Kau harus mengalahkannya telak di kompetisi besar nanti guru. Jangan khawatir, murid pamit undur diri. Tidak disangka, ternyata ada keuntungan tak terduga. Kudengar leluhur dari sekte Sheng Xiao ini adalah tokoh hebat di tahap setengah langkah jiwa baru. Sekte terkuat dalam radius puluhan ribu kilometer. Kalau aku bisa bergabung ke sana, aku tidak akan kesulitan lagi hanya untuk membeli material pembentuk jiwa kelas atas tingkat pembentukan fondasi. Lagi pula yang terpenting, kalau sudah masuk ke sekte Sheng Xiao, pasti tidak ada yang akan mengedoten Aliko. Aku juga tidak perlu lagi hidup sembunyi-sembunyi dan menyembunyikan identitasku seperti sekarang. Tempat ini adalah pavilion pusaka. Apa kau punya tanda pengenal sekte? Aku adalah murid dari pemilik pavilion penciptaan, Die Xiao. Ini adalah tanda murid inti milikku. Ternyata murid dari pemilik pavilion penciptaan. Orang tua ini adalah Penatua pavilion pusaka, Xiao Zuan. 2 hari yang lalu, aku baru saja mampir ke pavilion penciptaan untuk membeli pil obat. Salam, Penatua Xiao. Aku ke sini untuk mencari beberapa buku teknik kultivasi. Boleh aku tahu, di mana letak teknik kultivasi terbaik? Di tempat ini. Keponakan seperguruan, tunggu sebentar. Ini adalah buku teknik kultivasi terbaik di sekte ini. Wah, ternyata semuanya adalah teknik kultivasi tingkat menengah dan tingkat atas. Boleh aku ambil semuanya? Semuanya. Keponakan, ngapa kau sanggup mempelajari semuanya? Lagi pula, gulungan giok itu tidak boleh dibawa pergi, hanya boleh dibaca di sini. Maksudnya, itu dibolehkan kan? Tidak ma. Salah, ini cuma 10 teknik saja kok. Paling-paling cuma butuh beberapa hari untuk memahami dasarnya. Beberapa hari. Kau pandai sekali bercanda, dalam beberapa hari. Kau paling cuma bisa menghafal isinya saja, tapi karena kau begitu bersikeras, silakan saja asalkan kau tidak membawa pergi gulungan giok itu, tak masalah. 5 hari belajar baru bisa memahaminya sampai lumayan mahir. Sepertinya aku harus kembali dan lebih banyak berlatih lagi. Keponakan, kenapa rasanya? Aku merasa kau sepertinya benar-benar sudah mulai menguasai tahap awal kultivasi. Aura barusan ternyata memiliki 5 jalur sirkulasi teknik kultivasi yang berjalan secara bersamaan. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi, Paman? Guru, mata Anda sungguh tajam, ya? Baru sekadar tahap awal, benar-benar tahap awal. Maksudnya, kau tidak sedang bercanda denganku kan? Tentu saja. Ini sungguhan. Baiklah, Paman Guru. Aku masih ada urusan lain. Jadi aku pamit dulu ya. Menyerap kekuatan jiwa untuk berkultivasi. Seharusnya aku bisa secepat mungkin mencapai tingkat kesempurnaan agung pada semua teknik kultivasiku. Selama aku bisa melatih teknik penyembunyi aura hingga mencapai tingkat kesempurnaan agung.
Bahkan jika aku berhadapan dengan kultivator tahap pembentukan fondasi puncak sekalipun, dia sama sekali tidak akan bisa melihat kemampuanku yang sebenarnya. Tebasan pedang 5 elemen. Kekuatan tebasan pedang 5 elemen yang menggabungkan 5 atribut ini memang luar biasa dahsyat. Dengan menggunakan energi spiritual dari ruang Hongmeng yang dipadatkan menjadi esensi sejati. Tingkat 8 dari tahap pemurnian Qi. Jika digunakan untuk menyerang, satu jurus saja pasti bisa menebas mati kultivator tahap pembentukan fondasi tingkat 3 biasa. Namun, kekuatan jiwaku ini juga sudah mencapai batasnya. Sudah saatnya pergi menemui Master Wan Liu itu. Pavilion Wan. Liu ini rupanya jauh lebih mewah daripada aula utama pemimpin sekte. Kelihatannya Wan Liu ini meraup banyak sekali keuntungan, ya. Pantas saja, dia adalah orang yang berhasil menarik 90% ahli alkimia di sekte ini. Kali ini aku datang untuk membeli bahan obat darinya. Semoga saja berjalan lancar dan jangan sampai ada masalah aneh-aneh. Setelah kompetisi besar nanti, aku sudah bisa meninggalkan Sekte 9. Prof, nanti aku tidak perlu lagi berganti pakaian beberapa kali dalam sehari seperti sekarang ini. Master, Anda kan sudah berjanji mau memberiku pil pembentukan fondasi ini sudah beberapa bulan berlalu, kenapa masih belum diberikan kepadaku? Ini bukan masalah uang. Aku kan baru saja memberikan sebutir pil pembentukan fondasi kualitas baik kepada murid master puncak pedang. Belakangan ini, aku juga sedang sibuk bersaing dengan pavilion penciptaan itu. Sama sekali tidak ada waktu luang untuk meracik pil. Master, Anda kan ahli alkimia yang berasal dari sekte besar inti emas. Pemilik pavilion penciptaan itu benar-benar tidak tahu diri. Beraninya dia merebut bisnis Anda. Kalau menurutku, pemimpin sekte seharusnya mengusirnya saja dari sini. Tenang saja, dia tidak akan bisa bertingkah lebih lama lagi. Tunggu saja sampai Ling Wuya menjadi pemimpin sekte. Saat itulah hari kematiannya akan tiba. Tapi, sampai kapan kita harus menunggu? Tidak bisakah kita memberinya sedikit pelajaran? Dulu, kalau terus menunggu, semua ahli alkimia itu bisa-bisa lari ke pavilion penciptaan Har. Aku juga tahu soal itu. Tapi bukankah ini karena kita belum menemukan kesempatan yang tepat? Master, pemilik pavilion penciptaan datang berkunjung. Untuk apa dia ke sini? Mengirim surat. Tantangan Kar. Katanya dia datang untuk meminta rumput pemutus jiwa. Rumput pemutus jiwa? Jangan-jangan dia mau meracik pil penahan jiwa? Master, bukankah ini kesempatan yang bagus? HNPH. Tidak peduli untuk apa dia membutuhkan rumput pemutus jiwa. Katakan saja padanya bahwa aku sedang tidak ada waktu. Suruh dia menungguku selama 3 jam. Kalau waktunya sudah habis, bilang saja aku masih sibuk dan suruh dia datang lagi besok. Baik, bawahan mengerti. Saya akan segera memberitahunya. Tuan Pavilion, saya benar-benar minta maaf. Master Wan Li sedang meracik pil, Anda sepertinya harus tunggu beberapa jam, katanya. Tunggu beberapa jam? Menurutku dia cuma mau menelantarkanku selama beberapa jam kan. Tuan, Master tidak bermaksud begitu. Kamu pasti kenal ketua Qi kan? Bulan lalu, bayarannya adalah 3.500 batu spiritual. Kalau kamu bergabung dengan pavilion penciptaanku, bayaranmu pasti lebih dari itu. Apa? 3.500 batu spiritual. Penghasilanku setahun saja tidak sampai segitu. Jadi, apa pilihanmu? Mulai sekarang, bawahan ini adalah anak buah Anda, Tuan Pavilion. Oh, benar. Kamu pasti kenal semua ahli alkimia di Pavilion Wan Yu ini kan? Kenalkan mereka kepadaku. Beritahu mereka, asalkan mereka masuk ke pavilion penciptaanku, gajinya akan dilipat gandakan. Hahang Tuan Pavilion, tenang saja. Aku pasti akan menarik semua orang ke pavilion penciptaan untuk Anda. Tetua Zhao, Tetua Wu, apa yang ingin kalian lakukan? Siapa orang ini? Bukankah Master Wan Liu bilang sedang meracik obat? Kenapa malah bermeditasi di sini? Kau ini penguasa pavilion penciptaan. Tetua Wu, kalian, apa kalian berencana bersekutu dengannya untuk melawanku? Master bercanda. Manusia tentu akan mencari tempat yang lebih baik. Kemampuan meracik obat penguasa pavilion penciptaan lebih hebat darimu.
dan bayarannya juga lebih besar. Tentu saja kami tahu harus memilih apa. Bagus, bagus, bagus sekali. Kalau begitu, kalian semua, matilah. Alam roh yin tingkat 3. Tunggu, bukan. Tingkat 5. Sebenarnya kau ini siapa? Awalnya aku tidak berniat bermusuhan denganmu. Kedatanganku kali ini hanya untuk bekerja sama. Sayang sekali kau tidak tahu diri. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Karena sudah begini, aku juga tidak perlu sungkan padamu. Sekarang, apa kita bisa bicara baik-baik? Tidak ada yang perlu dibicarakan. Apa orang tua ini perlu bicara denganmu? Pergi ke neraka kau. Jimat spiritual tingkat atas pembangun fondasi. Gawat. Ini serangan dari ahli inti emas. Dan asalnya dari pavilion Wan Liu. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Guru, mungkinkah penguasa pavilion penciptaan dan Master Wan Liu sedang bertarung? Kalau dia ingin membangun kembali fondasi spiritualnya, dia membutuhkan pil penunjang jiwa. Bahan-bahan pil penunjang jiwa hanya dimiliki oleh Master Wan Liu. Apapun yang terjadi, kamu tetaplah di sini dan jangan kemana-mana. Guru akan pergi memeriksanya. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin penguasa pavilion penciptaan tiba-tiba menghilang? Harta pusaka dimensi. Bagaimana mungkin kau punya harta pusaka dimensi? Tidak kusangka kau benar-benar punya 2 jimat tingkat atas. Pembangun fondasi. Biar, dengan kekayaanmu, punya 2 jimat memang wajar. Sayang sekali, kau tetap tidak bisa membunuhku. Tuan Pavilion, ampuni aku. Aku tadi terlalu gegabah. Lepaskan aku. Aku akan memberimu 100.000, tidak, 1 juta batu spiritual. Kalau kau mati, semua barangmu akan jadi milikku. Lin Wuya ini datangnya cepat sekali. Di mana Master Wan Liu? Sudah kubantai, apa? Beraninya, kau melakukan pembunuhan di dalam sekte cari mati. Kau pasti Liu Rufeng kan? Sudah lama aku ingin bertemu denganmu. Master, cepat hentikan perwujudan jiwa ilahi. Tidak mungkin. Saudara seperguruan, ada apa denganmu? Si Wan Liu itu mencoba membunuhku pakai kapak roh. Jadi aku menghabisinya. Apa kau juga berencana membunuhku? Ya tenanglah, Master. Adik seperguruanku ini hanya bertindak gegabah. Demi Master Sekte, aku akan mengampuni nyawanya. Terima kasih, Master. Tapi, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Si Wan Liu menolak menjual rumput pembangkit jiwa padaku dan malah mencoba membunuhku. Untung saja orang tua ini punya jimat pelindung nyawa, tapi sayang sekali. Seluruh ahli alkimia di pavilion Wan Liu harus ikut mati bersamanya. Apa? Semua ahli alkimia mati. Padahal mereka itu adalah 90% ahli alkimia milik Sakti 9 Roh. Awalnya aku sudah merekrut mereka semua ke dalam pavilion penciptaan milikku. Bahkan aku sudah memberikan uang muka sebesar 100.000 batu roh. Sekarang lihat, semuanya hancur lebur. Sebanyak itu, Han, sudahlah. Jika Master Sakte tidak percaya, kau boleh datang ke pavilion penciptaan untuk buat perhitungan denganku. Master pavilion penciptaan ini ternyata memiliki tingkat kultivasi jiwa yang begitu mengerikan. Kekuatan jiwanya sangat dahsyat. Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya pergi dari Sekte 9 Roh. HMPH dasar bodoh. Kerjamu cuma berebut kekuasaan dan keuntungan setiap hari. Kalau Sekte 9 Roh diserahkan padamu, pasti sudah hancur dari dulu. Tadinya aku bingung mencari alasan untuk membunuhmu. Karena kau mencari mati kali ini, adik seperguruan. Maka jangan salahkan kakak seperguruanmu. Ini, adik. Sudah kubilang jangan cari gara-gara dengan Master Pavilion penciptaan. Kenapa kau keras kepala sekali? Sih tanda tanya. Puncak pedang. Master Puncak. Ada apa ini? Kenapa dia mati? Adik seperguruan bersekongkol dengan Wan Liu untuk menyerang Master Pavilion penciptaan. Tapi malah dihabisi balik oleh Master Pavilion penciptaan. Apa? Master Sekte, kenapa kau tidak segera mengeluarkan surat buronan HMPH? Kali ini kesalahan ada pada adik seperguruan. Mulai sekarang, siapapun yang berani bicara seperti itu lagi akan dihukum sebagai pengkhianat sekte. Benar, bisa membunuh Liu Rufeng. Master Pavilion penciptaan itu jelas bukan orang sembarangan.
Betul, kita sama sekali tidak boleh menyinggungnya. Sayang sekali, kali ini Wan Liu dan para ahli alkimia sekte semuanya mati. Tapi untung saja Master Pavilion Penciptaan bilang, diskon pil obat di Pavilion Penciptaan akan tetap berlaku, baguslah. Selama pasokan pil obat cukup, hal lain bukan masalah. Lalu, bagaimana kalau orang-orang dari Puncak Pedang bikin masalah? Selidiki Puncak Pedang sampai tuntas. Semua yang terlibat dalam kejadian kali ini, hukum mati. Menggunakan pil pembakar jiwa untuk memaksakan di tingkat jiwa naik ke alam jiwa ternyata punya efek samping yang sangat besar. Sepertinya kompetisi sekte kali ini tidak bisa kuikuti. Tapi sudahlah, Toh Lin Woya juga akan memberikan kuota untukku. Lebih baik aku memulihkan jiwaku dulu, sekalian meningkatkan kekuatan jiwa. Ke alam jiwa yin. Kantong penyimpanan dan sumber daya milik para ahli alkimia ini benar-benar melimpah. Ini, ruang dewa sudah meluas hingga mencapai 30 xiang. Energi spiritual yang dimurnikan di sini juga setidaknya 3 kali lipat lebih pekat dari sebelumnya. Dengan begini, kecepatan kultivasiku, serta peningkatan fisik yang dibawa oleh kekuatan jiwaku, semuanya bisa meningkat lebih dari 3 kali lipat. Kalau terus secepat ini, sebelum pergi ke Sekte Potret Dewa, tingkat kultivasiku seharusnya sudah bisa menembus puncak kondensasi Ki, tapi tetap saja, sebaiknya aku menembus ranah kultivasi jiwa dulu, ya. Semoga pil penempa jiwa kualitas sempurna, tingkat menengah dari tahap pembangunan fondasi ini, bisa membuatku langsung menembus ranah jiwa yin dalam sekali coba. Kekuatan jiwaku sudah mencapai standar ranah jiwa yin lapis kelima. Kultivator jiwa pada dasarnya memang bisa dengan mudah membunuh musuh dengan tingkat yang lebih tinggi. Sekarang, meskipun aku berhadapan dengan ahli pembangunan fondasi lapis ketujuh, aku pasti bisa menghancurkan jiwanya dalam sekejap. Sudah saatnya aku pergi meninggalkan Sekte 9 Roh. Tuan Ketua, saya sudah menjual habis semua sisa pil sesuai perintah Anda. Totalnya ada 130.000 batu spiritual. 80.000 diantaranya sudah ditukar dengan sumber daya kultivasi, semuanya ada di sini. Selama masa pelatihanku yang tertutup 1 bulan ini, apakah di dalam sekte ada kejadian tertentu? Menjawab Tuan Ketua, sebulan terakhir ini sekte sedang menyingkirkan orang-orang dari Puncak Pedang dan kejadian terbesarnya adalah murid dari Master Puncak Pedang yang bernama Li Wufan. Ternyata seorang kultivator iblis. Setelah melukai murid, balai penegak hukum, dia melarikan diri. Kabarnya, banyak murid sekte yang hilang beberapa tahun terakhir ini, setelah dijadikan tumbal darah olehnya. Bukankah Li Wufeng itu, kakak seperguruan tertua di Sekte 9 Ra? Orangnya ramah dan sangat baik pada saudara seperguruannya kan? Bagaimana bisa dia jadi kultivator iblis? Benar, soal Li Wufeng, saya juga pernah berinteraksi dengannya. Dia sangat sopan pada siapapun, benar-benar tidak kelihatan kalau dia orang yang seperti itu, sungguh tidak disangka-sangka. Baiklah, aku mengerti. Kamu boleh pergi. Baik Tuan, saya undur diri dulu. Si Li Wufeng itu, meskipun sudah kulukai parah, tapi tidak sampai kubunuh. Si Len Wei itu, sepertinya juga bukan orang baik-baik. Reputasi si Li Wufeng sangat bagus, tapi tiba-tiba berubah jadi kultivator iblis. Sepertinya ada yang tidak beres di balik semua ini. Ya, sudahlah. Semua itu juga sudah tidak ada hubungannya denganku lagi. Perang ratusan sekte akan segera dimulai, dan aku juga sudah saatnya pergi. Sebelum berangkat, aku mau menemui Dani untuk terakhir kalinya dan meninggalkan sedikit barang untuknya. Tuan Ketua, tumben sekali Anda datang ke sini. Cuma mau melihat bagaimana kondisimu akhir-akhir ini. Selain itu, aku akan meninggalkan sekte untuk sementara waktu. Jadi aku membawakanmu sesuatu. Di dalamnya ada beberapa pil obat dan batu spiritual. Simpanlah untuk dipakai olehmu dan gurumu. Tuan Ketua, ini terlalu berharga. Jangankan menyelamatkan nyawa saya. Anda bahkan membunuh Master Puncak Pedang demi membalaskan dendam saya dan saudara-saudara saya. Saya sudah sangat berterima kasih. Saya tidak bisa menerima barang Anda lagi. Kalau aku suruh ambil, ya, ambil saja. Kau harus punya kekuatan dulu baru bisa bekerja untukku di masa depan. Tapi, tidak ada kata tapi.
Berkultivasilah dengan giat. Tenang saja Tuan Ketua, saya pasti akan berlatih dengan keras. Keponakan seperguruan, kau pasti murid andalan dari Ketua Paviliun Penciptaan, Ye Xiao kan? Benar. Murid ini memberi salam kepada Ketua Sekte. Keponakan seperguruan, tidak perlu sungkan, mereka. Ini adalah para murid Sekte 9 Yin kita, yang akan mengikuti kompetisi besar ratusan sekte. Sesampainya di kota Shen, Xiao nanti, kalian bisa saling menjaga satu sama lain. Maaf Ketua Sekte, orang tua ini datang terlambat, Penatua Wu, kau datang di saat yang tepat. Para murid ini akan tahu kawal perjalanannya. Kalau begitu, mari kita berangkat. What? Itu kapal terbang. Benar-benar kapal terbang. Aku belum pernah menaikinya sama sekali. Perjalanan kali ini sangat berbahaya. Pegang jimat pelindung ini baik-baik. Jangan gunakan kecuali dalam keadaan yang benar-benar mendesak. Saya mengerti, Guru. Murid pamit dulu, Guru jaga kesehatan baik-baik. Ya, jimat ini ternyata jimat spiritual kualitas puncak tingkat pembangunan fondasi cuma. Kenapa ada aura jiwa gagak roh di dalam sini? Sudahlah, lupakan saja. Itu bukan urusanku. Xiao Sui juga sudah pergi. Jadi sekarang tidak ada lagi yang perlu kukhawatirkan. Sebenarnya aku sudah menganggapmu sebagai kandidat masa depan Sekte 9 Roh kita. Sayang sekali, kau mengikuti guru yang salah. Paviliun Penciptaan. Pemilik Paviliun Penciptaan. Kau telah menghancurkan fondasi Sekte 9 Roh milikku. Maka aku akan menggunakan jiwa sucimu untuk ditukar dengan sumber daya. Dengan begitu, urusan kita imbas. Selesai sudah. Hamba memberi salam kepada utusan jiwa hitam. Apakah pesan yang kau kirimkan itu benar adanya? Benarkah ada alkemis di tingkat 5 alam jiwa yin? Benar sekali, Tuan. Hamba melihatnya dengan mata kepala hamba sendiri. Jiwa suci semacam itu, jika aku berhasil memurnikannya, aku pasti bisa menerobos ke alam jiwa iblis. Cepat bawa dia kemari. Kabar ini benar. Aku akan memberimu hadiah besar. Tenang saja, utusan jiwa hitam, hamba akan segera memanggilnya. Tegawat. Pemilik Paviliun Penciptaan itu, dia sudah meninggalkan sekte apa? Pagen, pasti kau yang cerobot dan membuatnya kabur. Dasar sampah tak berguna. Ampuni hamba, utusan. Hamba akan segera memanggil kenalan pemilik Paviliun Penciptaan itu untuk diinterogasi. Hamba pasti bisa mengetahui lokasi keberadaannya. Jika sampai tidak ketemu, maka nyawa seluruh sekte 9 roh milikmu yang akan jadi bayarannya. Memberi salam kepada Ketua Sekte. Ketua, memanggil kami guru dan murid kemari. Kira-kira ada urusan apa? Ketua Zhang, pemilik Paviliun Penciptaan itu, telah pergi dari sekte. Kemana dia pergi? Apakah kalian tahu? Pemilik paviliun sudah pergi. Kami sungguh tidak tahu. Bukankah hubungan guru dan murid seperti kalian cukup dekat dengan pemilik paviliun itu? Bagaimana mungkin dia pergi tanpa mengatakan apa-apa pada kalian? Ketua mungkin tidak tahu, pemilik paviliun hanya membantu kami untuk menghadapi Liu Rufeng. Dasar 2 orang sampah. Kalian benar-benar tidak tahu apa-apa rupanya. Buat apa membuang waktu bicara dengan mereka? Langsung saja geledah jiwa mereka. HMPH, orang sudah kabur saja kalian tidak tahu. Untuk apa? Membiarkan kalian hidup. Tolong ampuni hamba. Dia masih punya seorang murid. Hamba tahu di mana lokasi muridnya. Kau sudah tidak punya kesempatan lagi. Guru, ada apa dengan guru? Tanda tanya guru. Guru, aku akan membunuhmu. Petir sakti awan ungu. Ini bahan yang sangat bagus untuk membuat boneka. Bocah ini punya teman baik yang hilang bernama Ling Xiao. Dan murid pemilik Paviliun Penciptaan itu bernama Ye Xiao. Jangan-jangan Ling Xiao ini adalah murid dari pemilik Paviliun Penciptaan itu. Pantas saja dia sangat peduli pada pasangan guru dan murid ini. Tapi Ling Xiao itu baru masuk ke sekte belum genap 1 tahun. Mengapa dalam ingatan Lin Buyin, dia sudah berada di tingkat 8 kondensasi Qi? Mungkinkah pemilik pavilion penciptaan itu sudah sejak lama mengangkat bocah itu sebagai murid dan masuk ke sekte 9 roh hanya sebagai batu loncatan untuk bergabung dengan sekte Shen Xiao? Kalau begini ceritanya, semuanya masuk akal. Karena memang begitu, aku hanya perlu berjaga di sini, begitu bocah.
Itu tahu sektenya sedang dalam bahaya. Dia pasti akan bergegas kembali membawa gurunya. Saat waktunya tiba, aku bisa menelan jiwa suci dari guru dan murid itu bulat-bulat. Kebetulan sekali, aku juga bisa menggunakan seluruh murid sekte 9 roh ini untuk memulihkan kekuatan jiwaku. Moching, ini Mochi. Entah kenapa perasaanku agak tidak enak. Apa akan terjadi sesuatu? Ya, adik seperguruan sedang memikirkan apa di sini? Tidak pergi istirahat sebentar. Ah, tidak. Tidak ada apa-apa. Aku cuma kepikiran. Apa perjalanan kita ke sekte Shang Xiao kali ini akan lancar? Ngomong-ngomong, kakak seperguruan, umurmu kan baru 17 tahun biar, tapi kau sudah mencapai tahap bina fondasi. Bakat sahabat ini, biarpun berada di sekte besar tingkat inti emas pun, kau pasti sudah dianggap sebagai jenius kelas atas. Adik, bukannya bakatmu juga sangat hebat? Kalau kondisiku berbeda. Guruku memakai sangat banyak pil spiritual barulah tingkatanku bisa naik. Seperti sekarang ya, itu kan juga tetap butuh bakat baru bisa berhasil. Oh ya, aku kesini cuma mau mengingatkanmu, adik. Jangan sampai kau terpengaruh oleh kelakuan kakak-kakak seperguruan yang lain. Sebagai seorang kultivator, sudah seharusnya fokus pada kultivasi. Aku tidak tertarik dengan hal-hal seperti itu. Tapi sejujurnya saja, kalau sekte 9 roh terus-terusan begini, kehancuran sudah di depan mata. Aku juga sudah pernah mengatakannya pada guru, tapi aku tidak tahu kenapa guru sama sekali tidak pernah mempedulikan masalah ini. Beliau cuma menyuruhku terus berkultivasi saja. Ngomong-ngomong, Kak, apa hubunganmu dengan gurumu sangat dekat? Aku dibesarkan oleh guru sejak kecil, tentu saja sangat dekat. Kenapa kau tiba-tiba tanya begitu, adik? Tidak ada apa-apa. Aku cuma iseng tanya saja. Baiklah, Kak, aku mau pergi latihan dulu, ya. Wah, jadi ini yang namanya kota Shang Xiao, megah sekali. Gerbang kotanya. Di kota Shang Xiao ini, kultivator tahap bina fondasi ada di mana-mana. Dan pakar tingkat inti emas saja jumlahnya tidak kurang dari 100 orang. Nanti, kalau sudah sampai di dalam kota, kalian semua harus menjaga sikap dan merendah demi tetua ini. Baiklah, mari kita jalan. Berhenti. Selama masa kompetisi agung 100 sekte, setiap sekte yang masuk ke kota harus menunjukkan tanda pengenal. Ini untuk mencegah penyusup dari kultivator aliran hitam. Jenderal, kami semua adalah anggota sekte 9 roh. Kedatangan kami kali ini adalah untuk mengikuti kompetisi agung 100 sekte. Ini adalah medali pengenal sekte kami. Mohon diperiksa. Ternyata benar-benar dari sekte 9 roh. Ya, sekte kalian itu sudah hancur lebur. Dan kalian masih punya suasana hati untuk ikut kompetisi agung 100 sekte. Apa? Sekte kita hancur. Apa maksudnya ini? Kita kan baru pergi beberapa hari saja. Tidak mungkin. Mana mungkin sekte kita bisa hancur lebur? Benar. Waktu kita berangkat, semuanya baik-baik saja, kok. Jenderal, sebenarnya apa yang terjadi dengan sekte 9 roh kami? Kami menerima laporan darurat. 7 hari yang lalu, sekte 9 roh kalian sudah diratakan dengan tanah oleh sekte jiwa hitam. Tidak ada satupun yang selamat. Sekte jiwa hitam? Itu kan sekte aliran hitam nomor 1 di wilayah Shang Xiao kita. Kalau sampai diincar oleh sekte jiwa hitam, sudah pasti sekte kita benar-benar musnah. Ya ampun, sekarang kita ini jadi kultivator pengelana liar. Tidak mungkin. Mana mungkin terjadi? Jangan-jangan guru juga terbunuh. Tidak ada yang selamat. Apa maksudmu semua orang sudah mati, bocah? Beraninya kau menginterogasi jenderal ini? Iya, memangnya kenapa? Han GGW bocah ini. Umurnya baru berapa, tapi kenapa auranya bisa sekuat ini? Adil, tahan emosimu. Jangan gegabah. Tempat ini adalah wilayah sekte Shang Xiao. Sebaiknya kita pulang ke sekte dulu untuk memastikannya. Kalau kalian mau pulang, pulang saja sana. Aku sih tidak sudi kembali cuma untuk mengantar nyawa. Iya, itu kan sekte jiwa hitam. Siapa yang tahu apakah mereka sudah pergi atau belum? Lagi pula, kembali ke sana sekarang.
Apa bedanya dengan cari mati? Aku benar-benar tidak menyangka kalian begitu pengecut dan takut mati di dalam sekte. Bahkan masih ada guru dan keluarga kalian. Kau bicara seenaknya saja. Kalau kita kembali sekarang, orang-orang pasti sudah mati semua. Untuk apa kita kembali ke sana? Perkataan tetua ini memang benar. Murid-murid dari sekte Shang Xiao kami sudah pergi ke sana untuk memeriksanya. Lagi pula, di kompetisi ratusan sekte kali ini, kalian masih bisa terus berpartisipasi dan bahkan akan mendapatkan perlakuan khusus. Apa? Kita masih bisa terus berpartisipasi dan dapat perlakuan khusus. Bagus sekali. Kalau begini, bukankah kita juga punya peluang besar untuk bergabung dengan sekte Shang Xiao? Kalian malah menganggap kehancuran sekte sebagai kesempatan bagus untuk masuk ke sekte Shang Xiao. Kalian ini masih manusia atau bukan sir? Sudahlah, kakak senior. Prioritas utama kita sekarang adalah kembali dan melihat keadaannya dulu. Adik junior, kau tunggu aku.